Anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan rahmat sehingga kita bisa terus melaksanakan aktivitas hingga detik ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang mana semoga dapat memberikan syafaatnya kepada kita semua di yaumil akhir kelak. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat subuh dan juga tentunya melaksanakan puasa yang tidak terasa sudah mencapai ke hari yang ke-25. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kutub yang mana hal ini mungkin berkaitan dengan suatu ibadah yang mungkin cukup familiar di telinga kita sejak kecil, yang mana ibadah ini memiliki suatu manfaat yang sangat besar, tidak hanya bagi diri kita sendiri tapi juga bagi masyarakat sekitar kita, yakni mengenai zakat. Secara bahasa, zakat ini berarti suci, berkah ataupun berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, atau kalau dalam istilahnya yaitu mustahik, sesuai dengan kadar dan haulnya, dan tentunya juga dengan rukun dan syarat. Nah, di dalam Islam sendiri, zakat ini merupakan suatu ibadah yang cukup utama, karena juga di dalam Al-Quran berkali-kali perintah tentang zakat itu dibarengi dengan perintah mengenai sholat. Contohnya ada cukup banyak di dalam Al-Quran. Mungkin saya sebutkan beberapa, salah satunya di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, kemudian juga ada juga masih di dalam surat Al-Baqarah ayat 110. Nah, dalam ayat yang ini juga perintah ini dibersamai dengan janji balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Zakat sebagaimana artinya dari segi bahasa tadi merupakan suatu ibadah yang juga menjadi instrumen atau alat penyucian diri kita dan harta benda kita. Hal ini juga disebutkan salah satunya dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka, karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, yang ingin sedikit saya bahas terkait zakat ini, terutama dari sisi sosial kemasyarakatan, ternyata zakat ini juga memiliki fungsi atau peran yang sangat istimewa, khususnya di negara kita yang notabene merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim
besar. Nah, di Indonesia sendiri zakat ini bahkan juga diatur di dalam undang-undang, ya, di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang mana dalam pasal 3 zakat ini disebutkan memiliki fungsi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan juga ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas maupun turunan kegiatan lain yang melibatkan pemanfaatan dana zakat harus ditujukan untuk pengentasan kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, di sini menarik bahwa di sini disebutkan bahwa tadi zakat itu menjadi salah satu instrumen untuk pengentasan kemiskinan, yang memang pada penerapannya zakat ini memang memiliki kontribusi dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Nah, walaupun di sini mungkin kita bahas sedikit bahwa secara potensi zakat di Indonesia menurut Basnas di tahun 2023 itu sangat besar. Jumlahnya itu mencapai 327 triliun per tahun. Nah, sayangnya memang dalam penerapannya juga penyerapannya angka ini masih belum begitu optimal, ya. Padahal tadi kalau misalnya 327 triliun per tahun itu benar-benar optimal, itu nyaris mencapai angka perlindungan sosial Indonesia, anggaran perlindungan sosial Indonesia yang dalam setahun mencapai 431,5 triliun. Nah, kalau dalam penyerapannya sendiri dari data terakhir yang saya coba baca itu memang masih dari 22,4 triliun per tahun. Nah, mungkin kalau kita bahas dari segi penyerapan, tentu ada berbagai hal yang mungkin membuat penyerapan zakat ini belum begitu optimal. Misal mungkin dari sistem penerimaan atau penyebarannya belum terstruktur dengan baik, atau mungkin terkait zakat ini sendiri belum tersosialisasi dengan baik, atau bagaimana mungkin di seluruh masyarakat muslim khususnya di Indonesia. Nah, tadi juga sudah disebutkan bahwa dengan potensinya yang sangat besar, zakat ini tidak hanya menjadi suatu bentuk peribadatan, yang mana bentuk peribadatan yang merupakan bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di sini juga ada nilai sosial yang sangat besar. Mungkin kalau misalnya kita bahas dari segi ekonomi, mungkin yang terutama sangat berkaitan dengan zakat ini, terutama dari dalam kacamata ekonomi makro, zakat ini memiliki peran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang mana dengan zakat ini juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya mustahik atau para penerima zakat, yang mana dengan setelah mendorong daya beli masyarakat, khususnya dari para mustahik, kemudian dengan masyarakat mustahik ini akan menjadi lebih produktif lagi. Dengan semakin produktif, kemudian produksi barang dan jasa juga akan semakin meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara agregat. Nah, zakat ini juga dapat menjadi sarana untuk mendistribusikan pendapatan, sehingga kedepannya dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelas masyarakat. Nah, di sisi lain juga zakat ini dapat menjadikan sarana untuk meningkatkan solidaritas sosial, suatu cara bagaimana agar kita lebih memperhatikan lingkungan sekitar kita, serta dapat berkontribusi bagi masyarakat banyak. Bagi para mustahik, bantuan berupa zakat akan sangat berarti bagi kehidupan mereka. Sedangkan bagi para muzaki, ini adalah suatu sarana yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membersihkan harta dan jiwa kita, sehingga juga dapat meningkatkan kepekaan kita, kepekaan sosial kita, sekaligus memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin cukup sekian yang ingin saya sampaikan. Semoga kultum ini dapat menjadi pengingat kita tadi terkait betapa pentingnya zakat
yang mana amal ibadah yang satu ini tidak hanya menjadi suatu amal ibadah yang bernilai sangat bernilai di sisi Allah, tetapi juga memiliki nilai aplikatif yang luar biasa ketika kita terapkan. Ketika kita terapkan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita, terutama yang membutuhkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Adapun kurang dan salahnya dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Semoga Allah meridhoi kita semua dan melancarkan rezeki kita semua. Syukran.